Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Naufalanda Besari, NIM 18040704090. Saya akan memberikan pemaparan saya terkait review jurnal yang sudah saya kerjakan dari jurnal yang berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflections on the International Convention on Hexis Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation, yang ditulis oleh William C. Harrington pada tahun 1989. Dalam jurnal ini membahas tentang dua masalah yang paling diperdebatkan dan krisis yang dihadapi dalam negosiasi dan implementasi dari Konvensi 1953 untuk perikanan laut tinggi Samudra Pasifik Utara, yakni yang pertama, sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan untuk stok ikan salmon dan halibut yang ditemukan di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada yang telah dipulihkan dan dipelihara melalui pembatasan ketat pada tangkapan dan peraturan lainnya yang berdasarkan pada penelitian yang luas. Yang kedua, yakni lokasi garis batas untuk area di mana eksploitasi salmon akan abstain. Masalah-masalah ini diselesaikan melalui apa yang kita sebut selanjutnya dalam jurnal ini sebagai prinsip abstain dan protokol. Kedua masalah ini juga mempromosikan penelitian yang luas oleh ketiga belah pihak tentang stok ikan yang relevan. Samudra Pasifik pada dasarnya sangat berperan penting atau berpengaruh signifikan dalam kegiatan penangkapan internasional di laut lepas. Namun Samudra Pasifik juga merupakan pengaruh besar dari zona konvergensi yang berhubungan dengan jumlah dari tangkapan ikan. Maksudnya yakni jumlah tangkapan ikan pada Samudra Pasifik ini sangat berpengaruh pada dua fase, yakni fase El Nino atau fase hangat dan fase La Nina atau fase dingin, di mana tangkapan ikan pada fase ini juga berkurang. Kemudian permasalahan ini dimulai antara Jepang dengan Amerika Serikat dan Kanada yang memperseterukan perkara penangkapan ikan salmon di Samudra Pasifik Utara. Jepang menuntut untuk juga dapat menikmati haknya dalam penangkapan ikan di laut lepas. Dalam hal ini kita tahu bahwa poin pertama yang disampaikan oleh William C. Harrington tadi berkaitan dengan sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan terkait dengan stok ikan salmon dan halibut. Maka di sini disebutkan bahwa Jepang menuntut untuk bisa menikmati haknya dalam penangkapan ikan di laut lepas. Yang di sini mungkin kita bisa ambil ambil sampel yang dipermasalahkan, yakni ikan salmon. Kemudian setelah penuntutan oleh Jepang tersebut, maka terjadilah perebutan antara ketiganya yang saling mengharapkan keadilan untuk mencari atau menemukan garis batas laut lokasi penangkapan dengan jumlah ikan salmon yang sama. Namun usulan tersebut dirasa melanggar kebijakan karena menyebabkan banyaknya ikan salmon yang belum matang atau belum siap diambil dan akan mempersulit pengendalian jumlah ikan-ikan ini. Karena kita tahu bahwa ikan salmon sendiri merupakan ikan yang berkembang biak dengan cara bermigrasi. Maka kita tahu bahwa ikan salmon ini memerlukan waktu untuk bisa matang dan dapat berkembang biak kembali, karena kita tahu bahwa begitu susahnya mereka harus bermigrasi hanya untuk berkembang biak saja. Kemudian permasalahan ini juga telah dibawa pada komisi, dan pada akhirnya komisi tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai interpretasi ketentuan-ketentuan ini, dan akhirnya menyerahkan kepada masing-masing negara untuk mengambil kebijakannya. Namun masing-masing pemerintah juga kemudian tidak memberikan kebijakan apapun dan tidak mengambil tindakan apapun. Dan anggota komisi pun juga tidak mendesak
jawaban kepada tiga belah pihak tersebut, sehingga dilakukan penelitian stok ikan di beberapa wilayah. Ya, pada dasarnya penangkapan ikan di laut lepas memang harus diawasi, mengingat untuk terjaminnya sumber daya laut agar tetap dapat dipelihara. Mengingat juga semakin canggihnya alat-alat dan teknik penangkapan ikan serta merambatnya jumlah jumlah dari penangkap ikan itu sendiri, online itu sendiri. Menurut Profesor Dr. Burmauna, pengawasan penangkapan ikan itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama, pengawasan terhadap para penangkap ikan dan alat-alatnya, seperti identifikasi kapal dan alat-alatnya, pelindungan kapal-kapal yang sedang menangkap ikan terhadap kapal-kapal yang kemudian datang, dan penjagaan keamanan pada tempat-tempat penangkapan ikan. Di sini maksudnya ya ini penangkapan itu sendiri tetap harus diawasi dan dijaga. Yang pertama yang harus yang merupakan identifikasi kapal, yakni memeriksa setiap kapal yang akan menangkap ikan dan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan itu sendiri, supaya tidak terjadi perusakan ekosistem pada proses penangkapan ikannya. Kemudian perlindungan kepada kapal-kapal yang sedang menangkap ikan terhadap kapal yang datang kemudian. Maksudnya ini ketika kapal itu sudah datang terlebih dahulu untuk menangkap ikan, kemudian maka kapal ini mendapatkan perlindungan dari atas gangguan-gangguan dari kapal-kapal atau kapal-kapal yang kemudian datang setelah kapal yang pertama ini sampai di sini dan menangkap ikan terlebih dahulu. Dan kemudian melakukan dan adanya penjagaan keamanan pada tempat-tempat penangkapan ikan. Mungkin yang di sini disebutkan ya bermaksud bahwa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti layaknya saling berbalas senjata pada tempat-tempat penangkapan ikan, karena dalam hal ini juga bisa merusak ekosistem laut. Kemudian poin selanjutnya ya ini pengawasan untuk melindungi ikan-ikan seperti yang disebutkan pada pasal 117 UNCLOS 1982. Nah, maksud dari pasal 117 UNCLOS 1982 ini memberikan perlindungan atas ikan-ikan ini, maksudnya ya ini menjaga kelestarian terhadap ikan-ikan itu sendiri, karena apabila tidak dilindungi maka stok itu akan berkurang, atau bahkan satu jenis ikan itu akan bisa dikatakan hilang dari laut karena jumlahnya yang sudah menipis dan tidak dijaga. Ya, dan pada permasalahan pada jurnal ini yang dibahas yakni ikan salmon, di mana dalam UNCLOS 1982 pada bagian aneks 1 disebutkan bahwa ada beberapa jenis ikan yang bermigrasi jauh atau highly migratory. Ya, yang dimaksud highly migratory ini yakni yang bermigrasi, yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk melakukan sesuatu atau memang untuk berpindah tempat karena mungkin kondisi suhu yang tidak cocok dengan ikan tersebut, maka disebutkan di sini. Ya, untuk prinsip abstain sendiri, Jepang menafsirkan persyaratan untuk abstain dengan sangat ketat, sehingga dalam pandangan mereka tidak ada stok yang dapat memenuhi syarat, sedangkan Amerika Serikat dan Komisaris Kanada menginterpretasikan dengan liberal dan praktis, sehingga masih terdapat stok-stok yang bisa diambil oleh mereka, dan apa yang ditangkap oleh nelayan mereka merupakan ikan-ikan yang sudah siap untuk diambil. Yang kemudian ketiga belah pihak melakukan konvensi tripartit yang menghasilkan fungsi untuk memelihara hubungan perikanan yang baik dan persahabatan antara ketiga pihak selama puluhan tahun yang penuh dengan perdebatan. Ketika rezim laut berubah dari di mana semua orang atau pihak dapat dengan bebas mancing di mana saja, hingga menjadi seperti saat ini di mana tiap negara memiliki yurisdiksinya masing-masing. Jadi berdasarkan pemaparan jurnal yang sudah saya baca,
Saya setuju dengan konsep ide yang dimunculkan oleh William C. Harrington, yaitu prinsip abstain. Dengan prinsip abstain, permasalahan yang telah berlangsung selama ini dapat terselesaikan. Selain itu, prinsip abstain ini juga diakui oleh beberapa para ahli, di mana salah satunya ini Wilbert Whip Chapman. Kemudian perjuangan Harrington pada saat berlangsungnya permasalahan antara Jepang dan Amerika Serikat ini, setelah terselesaikannya permasalahan tersebut dalam International Commission yang membahas tentang kodifikasi hukum laut, sangat patut diapresiasi. Pada awalnya memang menimbulkan skeptisme bagi pihak-pihak lain seperti Uni Soviet yang jauh lebih tertarik untuk memperluas perikanan di luar batas wilayahnya atau di lepas pantai negara-negara lain. Menurut saya, prinsip abstain ini merupakan cikal bakal dari kondisi wilayah laut seperti yang kita nikmati saat ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.